Hadirnya video ini berawal dari kegaduhan di media sosial yang memperdebatkan soal hal-hal gaib dan turunannya. Yang paling kentara, perdebatan itu mengerucut pada persoalan manusia yang ditokohkan oleh masyarakat, yang kemudian mengklaim dirinya bisa menghadirkan solusi bagi permasalahan manusia dengan bantuan jin. Nah, di sini saya ingin berstatement bahwa mereka 10% bohong, 90%-nya wadul. Di Indonesia, kayaknya mudah banget nemuin orang yang ngaku-ngaku bisa berkomunikasi, bertemu, dan berinteraksi dengan jin. Entah itu datang dari pemuka agama, dukun, atau yang lainnya. Salah satu contohnya, misal pada 2019 lalu, terdapat satu sayap ormas terkemuka di Surakarta mengadakan pelantikan pengurus baru. Dalam pelantikan tersebut, dikatakan oleh sang ketua bahwa dirinya mampu berkomunikasi dengan jin. Katanya, mengatasi jin tidak harus dengan ilmu yang mematikan, tapi bisa dengan cara yang lebih simpel, yakni dengan cara berdialog. Berdasarkan pernyataan tadi, lalu muncullah pertanyaan, bisakah manusia berdialog dengan jin? Oke, mari kita bahas. Seorang guru ngaji di Pesawaran, Lampung ditangkap Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Pesawaran karena mencabuli muridnya dengan modus nikah goib. Saya ingin memberikan tata cara untuk berkomunikasi gaib, baik untuk orang yang awam ataupun pemula. Jika kita telisik bersama dari akar katanya, dalam bahasa Arab, kata jin berasal dari jana ya jinnu, yang artinya tersembunyi atau tertutup. Kemudian, melihat hakikatnya, jin itu kan makhluk gaib, dan tentunya sudah kita ketahui bersama. Sejatinya, yang gaib secara eksistensial itu sesuatu yang tak tampak atau tak bisa diindra oleh manusia. Dan perlu kita ketahui bahwa kata turunan jannah ini sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, janin. Disebut janin karena tertutup di dalam kandungan ibu. Kedua, majnun. Disebut majnun atau gila, ya tentunya karena tertutup akal sehatnya. Ketiga, jannah, yang artinya surga. Notabene, kita tak bisa melihat di dunia. Ia juga ditafsirkan ulama berupa kebun yang tertutupi oleh pohon-pohon. Dengan demikian, jin sebagai entitas gaib sebetulnya sudah tertutup kemungkinan bisa berinteraksi dengan manusia. Ditambah merujuk kebahasaan tadi, semakin menutup celah-celah atau peluang manusia bisa berkomunikasi dengannya. Pertanyaan selanjutnya, bukankah Nabi Sulaiman yang juga manusia dikisahkan bisa berkomunikasi dengan jin? Ya, tentu. Salah satu kisah yang terkenal ketika Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balkis untuk menyembah Allah. Namun, Ratu Balkis malah mengirimkan pasukannya dan menawarkan sebuah hadiah. Tapi justru, Nabi Sulaiman tidak tertarik terhadap hadiah tersebut, yang pada akhirnya Ratu Balkis memutuskan untuk datang ke istana Nabi Sulaiman. Ketika Ratu Balkis dalam perjalanan, Nabi Sulaiman sudah mengetahuinya dan ingin memberikan sebuah kejutan kepada Ratu Balkis dengan menunjukkan kebesaran Allah. Beliau meminta agar singgasana Ratu Balkis dipindahkan dari kerajaan Saba ke istananya sebelum sang ratu tiba. Dalam satu pertemuan, jin Ifrit menawarkan diri bisa memindahkan kerajaan Ratu Balkis sebelum Nabi Sulaiman berdiri. Namun, menariknya, ada seorang ahli kitab menawarkan lebih cepat lagi, yaitu sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini, kenapa sih kita percaya terhadap dialog Nabi Sulaiman dengan jin Ifrit tersebut? Berarti argumen yang tadi
Runtuh dong? Ya tentu tidak, karena untuk kasus ini kita harus percaya sebab sudah terverifikasi atau diinformasikan langsung dalam Al-Quran melalui surat An-Naml yang notabene merupakan wahyu Allah yang harus diimani isinya oleh umat muslim. Dalam video esai yang singkat ini, maka bisa disimpulkan. Yang pertama, tidak mungkin manusia bisa berkomunikasi dengan jin. Karena lagi-lagi, hakikatnya jin itu makhluk gaib. Dan dikuatkan oleh akar kebahasaan jin itu sendiri yang artinya tertutup. Kedua, dalam hal mempercayai perkara gaib seperti iman kepada Allah, malaikat, hari akhir, akhirat, dan keberadaan jin, hukumnya wajib. Seperti kisah Nabi Sulaiman yang berkomunikasi dengan jin tadi. Ya, patokannya, kepercayaan terhadap hal gaib itu harus tervalidasi oleh Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga, jika hari ini ada yang mengaku berkomunikasi dengan jin, kepada siapa dan bagaimana kita memvalidasinya? Imam Syafi'i radhiyallahu an pernah berkata, "Man za'ama annahu ra'ahum ruddat syahadatuhu." Barang siapa yang mengaku telah melihat mereka dalam hal ini jin, maka kesaksiannya tertolak.